Melanjutkan yang sebelumnya, setelah Yansa mendapatkan karma akibat kelakuannya, keesokan harinya Dr. So didatangi Dr. He, mengabarkan kalau Yansa mengundurkan diri dari rumah sakit. Dan dokter satu departemen yang mendengar itu kaget termasuk Mika. Keputusan Yansa tersebut membuat sendirinya benar-benar frustasi. Dan keesokan harinya, Mika mendapatkan pasien seorang perempuan yang ternyata itu ibunya Yansa. Dan ibunya Yansa benar-benar kecewa saat mengetahui anaknya mengundurkan diri. Yansa habis dimaki-maki, dibanding-bandingkan dengan ayahnya dan saudaranya yang juga dokter bedah syaraf. Bahkan gara-gara itu membuat ibunya tak mau dioperasi. Yang ternyata percakapan mereka didengar oleh Mika, yang saat itu ia tahu alasan obsesi Yansa selama ini berasal dari tekanan keluarganya. Tapi ibunya Yansa seketika berubah saat ia melihat anaknya menjadi pahlawan saat ada pasien darurat datang, yang akhirnya keduanya baikan. Dan setelahnya ibunya Yansa akan melakukan operasi yang ditangani seorang dokter ahli yang didampingi oleh Mika, karena dokter So sedang berada di luar negeri saat itu. Dan kedua dokter tersebut khususnya untuk Mika ia mendapatkan pujian dari dokter pimpinan operasi, lantaran ia bereaksi tenang saat pasien kritis, sampai akhirnya operasi itu sukses besar. Dokter yang bertanggung jawab atas operasi ibunya Yansa juga menyampaikan berita tersebut kepada Yansa. Ia juga meminta Yansa untuk mengucap rasa terima kasihnya terhadap Mika yang membuat operasi tersebut sukses besar. Kebahagiaan Mika atas berhasil menyelamatkan ibu temannya tersebut nyatanya tak bertahan lama. Ia dihubungi Shin. Mika langsung lemas saat mendengar kejujuran Shin soal penyakitnya. Mika juga kecewa yang baru tahu sekarang. Ia merasa tak ada gunanya untuk Shin saat itu. Tapi Shin menenangkannya dengan dalih kalau Shin tak mau merepotkannya. Yang setelahnya Mika kembali menemani Shin untuk berkonsultasi dengan seniornya dan bertanya tentang metode operasi yang bisa mengurangi efek sampingnya. Senior tersebut angkat tangan tentang hal tersebut, tapi ia menjelaskan ada metode lain untuk mengurangi itu, tapi tak ada dokter yang menguasai ilmu operasi tersebut. Setelah mendengar tidak ada cara lain untuk menyembuhkan Shin membuat Shin gelisah. Untungnya Shin memiliki Mika yang terus-menerus menyemangatinya. Ia berjanji akan terus mendampingi Shin apapun yang terjadi, katanya. Pada kenyataannya Mika lebih gelisah lagi, yang akhirnya Mika mengatakan kondisi Shin tersebut kepada kakaknya, yang saat itu sedang ada acara di luar negeri bersama Dr. So. Mengetahui itu membuat kakaknya panik. Untungnya Dr. So menenangkannya. Padahal Shin sendiri tak mampu berkata jujur tentang kondisinya tersebut kepada kakaknya. Walhasil setelah kakaknya pulang, ia terus-menerus kena omel. Dan keesokan paginya, giliran Mika yang ditenangkan Dr. So. Mika juga banyak bicara tentang metode operasi yang dibicarakan seniornya. Ia juga bicara tentang keinginan operasi yang bisa mengurangi dampak negatif dari operasi tersebut, yang katanya belum ada yang mampu perihal metode itu. Tapi ternyata Dr. So menemui Mika mengabarkan berita baik, kalau metode yang dibicarakan Mika barusan yang katanya mustahil, Dr. So menguasainya dan berniat melakukan metode itu kepada Shin. Jadi Mika tenang saja, katanya. Seutas ucapan Dr. So tersebut sungguh berdampak besar kepada Mika, terutama Shin pacarnya. Keduanya benar-benar keluar dari situasi gelap saat itu. Sebelum operasi itu dilakukan, Mika dan Shin benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ia benar-benar menikmati kencan keduanya dengan suasana nano-nano. Ada kalanya tertawa lepas dan setelahnya menangis. Mika takut kalau ia dan Shin tak bisa membuat momen indah seperti ini lagi. Walaupun Mika dijanjikan Dr. So baik-baik saja, tapi pada kenyataannya itu hanya rencana manusia. Selebihnya Tuhan yang menentukan. Menyadari fakta tersebut membuat Mika semakin sering menangis. Tiba saatnya operasi itu dilakukan. Mika dan kakaknya begitu cemas lantaran operasi yang dijadwalkan selesai 2 jam, pada kenyataannya 4 jam baru selesai. Dan Dr. So kembali menenangkan keduanya. Ia menjelaskan ada hal-hal di luar prediksi yang harus ia selesaikan. Dan benar perkataan Dr. So, tak ada yang perlu dicemaskan. Baru 1 hari melakukan operasi, Shin sudah bangun. Dan ketahuan Mika sedang sembunyi-sembunyi memakan sesuatu. Melihat betapa segarnya Shin saat itu membuat kekhawatiran Mika menghilang. Kondisi tersebut tak Shin sia-siakan. Ia terus-menerus membuat Mika sibuk dengan kemanjaannya. Maunya disuapin lah, dipijitin lah, dan yang lainnya. Dan keduanya benar-benar menikmati kebersamaan itu.
kebersamaan yang sempat hilang rasa beberapa waktu yang lalu. Setelah beberapa hari berada di rumah sakit, akhirnya Shin diperbolehkan pulang. Dan yang lucunya saat kakaknya menjemput Shin, ia tak mau. Shin maunya diantar pulang Mika saja katanya. Dan selama pemulihan tersebut, Shin tak mau jauh-jauh dari Mika. Keduanya benar-benar kencan sepuas-puasnya, meluapkan kerinduan keduanya yang sempat tertunda. Yang saat itu Mika mendapatkan cuti panjang dari Dr. So. Tiba saatnya Shin kembali ke satuannya. Ia di sana dibuat gembira. Tapi ada yang hilang setelah Shin melakukan operasi, yaitu kemampuan penembak jitunya. Yang gejalanya tangan Shin bergetar yang akibatnya tak ada tembakan Shin yang tepat sasaran. Shin juga sempat konsultasi dengan Mika yang setelahnya Mika membawa Shin ke Dr. So. Ia mengkonsultasikan itu dengannya, yang ternyata itu efek samping dari operasi yang sudah dilakukan Shin. Dan Dr. So meminta Shin untuk pelan-pelan melakukan latihan ringan. Tapi pada faktanya Shin dikejar waktu. Ia berencana untuk mengikuti ajang adu tembak dengan satuannya. Masalah semakin rumit saat Shin frustasi. Sudah terhitung latihan yang dilakukannya, tapi performanya tak kunjung membaik dan itu membuat Shin jadi pikiran. Saking frustasinya sampai-sampai ia mengabaikan chat dari Mika. Sampai suatu momen Shin melakukan latihan bersama skuadnya, yang saat itu kebetulan Shin berduel dengan Jo dalam adu tembak. Jo yang tahu kondisi kaptennya yang tak baik-baik saja, ia mencoba mengalah dan itu membuat Shin marah. Ia merasa jadi kapten tak berguna, bahkan sampai dikasihani rekan setimnya sendiri. Puncak kemarahan Shin tersebut merembet sampai ke hubungannya dengan Mika. Itu terjadi saat Mika mengobati luka Shin akibat latihannya yang terlalu keras. Dan Mika meminta Shin untuk mengurangi latihannya tersebut. Mendengar itu Shin merasa kalau Mika lah yang memberitahukannya kepada rekannya tentang kondisinya tersebut, yang akhirnya ia meninggalkan Mika dengan tampang asem. Shin pundung ke rumah kakaknya. Ia tak pulang ke rumah Mika selama beberapa hari. Tiba saatnya ia kembali latihan dan ia berbicara kepada wakilnya Su. Ia memuji wakilnya yang semakin hari semakin bagus teknik menembaknya. Ia juga curhat tentang kondisi tangannya yang seketika membuat wakilnya terkejut. Faktanya Su baru mengetahui kalau tangan kaptennya bermasalah. Sadar Su tak tahu apa-apa, Shin langsung ingat kepada Mika. Ia ingat saat ia menuduh Mika yang tidak-tidak. Saat itu juga Shin lari menemui Mika. Ia langsung mengatakan permintaan maafnya. Untungnya Mika mengerti. Yang akhirnya keduanya kembali baikan. Baikan pertama mereka setelah perang dingin beberapa hari itu dibuka dengan kemanjaan Mika yang ingin Shin memasakkan sesuatu untuk dirinya. Dan beginilah enaknya mempunyai kekasih yang saling mengisi. Shin sebagai abdi negara bertugas melindungi Mika. Dan begitupun Mika melindungi Shin seperti yang terjadi saat ini. Di sela-sela kebersamaan keduanya, Mika membuat sebuah metode untuk melatih kembali kemampuan tangan Shin. Dengan menggunakan sebuah botol aqua yang beratnya hampir sama dengan pistol. Dan ajaibnya berkat kekuatan cinta keduanya, Shin semakin semangat. Latihan yang sebelumnya penuh dengan emosi sekarang Shin lakukan dengan senang setelah mendapatkan booster dari Mika. Dan itu berhasil. Hasilnya kemampuan Shin dalam hal menembaknya kembali. Bahkan Shin dan satuannya berhasil menyabat gelar juara saat kompetisi menembak tersebut helat. Sebagai rasa syukurnya, Shin kembali membuat senang Mika seharian. Bukan hanya Shin yang menambah prestasinya, Mika pun tak mau kalah. Ia ditunjuk oleh Dr. So untuk mengikuti pelatihan di luar negeri. Dan itu berkat operasi-operasi Mika yang berhasil dilakukannya. Mendapatkan kabar tersebut membuat Mika galau. Mika bingung memilih antara impiannya dan Shin. Bahkan Mika tak sanggup berkata jujur tentang hal tersebut kepada Shin. Sampai akhirnya Shin tahu tentang hal itu dari Dr. So dan kakaknya. Apalagi saat mendengar pelatihannya membutuhkan 2 tahun yang langsung membuat Shin terdiam. Perasaannya hampir sama dengan apa yang Mika rasakan, antara melepaskan impian kekasihnya atau LDRan. Padahal saat itu Shin berniat melamar Mika, bahkan ia sudah menaruh cincin tunangan di kamar Mika sebagai kejutan darinya. Yang akhirnya Shin berniat menemui Mika. Baru saja sampai di depan pintu masuk rumah Mika, Shin terdiam. Faktanya Mika pun melakukan hal yang sama sambil memperhatikan sebuah cincin yang ia tebak untuk dirinya dari Shin. Tapi saat Mika membuka pintu, Shin sudah tak ada di tempat. Yang ada malah Dr. So dan kakaknya Shin yang berniat masuk ke rumah Mika. Saat Mika melihat keduanya yang berekspresi serius, ia menebak kalau Shin sudah mendengar semuanya. Yang akhirnya Mika menyusul Shin. Mika melihat Shin sedang melamun.
Dan sambil menangis, Mika menemui Shin sambil mengatakan kalau ia akan pergi, dan alasannya karena ia tak ingin melepaskan Shin. Mendengar itu membuat Shin bahagia. Ia merasa sangat dispesialkan oleh Mika. Tapi yang membuat Shin mengganjal adalah tentang impian Mika. Shin membayangkan kalau posisinya dibalik. Shin yakin kalau Mika bakal berkorban demi impiannya. Dan Shin tak ingin membuat kekasihnya menyesal. Ia juga menceritakan rencana kejutannya yang ingin melamar Mika. Ia juga mengatakan tentang kegagalannya itu karena ada yang lebih mengejutkan, yaitu kepergian Mika. Yang akhirnya dengan tampang tak rela, ia mengizinkan Mika untuk sementara LDRan. Melihat betapa tulusnya Shin saat itu, membuat Mika terenyuh. Yang akhirnya Mika melamar Shin saat itu juga. Mika meminta Shin untuk menikahinya, dan ia meminta Shin untuk menunggunya, dan keduanya berjanji untuk setia. Sebelum Mika berangkat, Mika dan Shin tak membuang-buang waktu untuk bersama. Mereka menemani teman mereka yang sedang foto prewedding, yang tampak romantis, dan keduanya menemani temannya tersebut sampai hari kepernikahan. Tiba saatnya hari keberangkatan Mika. Disinilah kesetiaan abdi negara dan dokter bedah diuji. Yang ternyata setelah melihat kisah asmara keduanya tersebut bisa disimpulkan kalau LDRan itu tidak semenakutkan yang sering kali dilihat di konten-konten baper. Setiap Shin kangen, ia menulis di kalender rumahnya hari apa ia kangen. Kangen apa aja dari kekasihnya itu. Iya, karena Shin tahu Mika di sana belajar 18 jam, jadi ia tak bisa begitu saja menghubungi Mika. Tapi sekalinya ia berhubungan, keduanya tampak sangat bahagia. Segala hal Mika dan Shin laporkan. Yang tentunya momen lucu pun selalu tersemat di setiap keduanya bertatap muka. Contohnya saja saat Mika mengabarkan kalau di tempatnya banyak yang naksir dirinya, yang spontan membuat Shin manyun lantaran cemburu. Yang ternyata Yansa, si tukang carmuk yang sekarang sudah tobat, juga berat di sana. Ia sengaja menemui Mika dan ketemu kangen dengan sahabat sekaligus saingan seprofesinya tersebut. Diceritakan 2 tahun telah berlalu dan Mika berniat pulang kampung. Setelah mendarat dari pesawat, lantas ia menggunakan bus menuju ke kota kepulangannya. Tapi ternyata bus yang Mika tumpangi, bus yang menjadi target pihak kepolisian, yang ternyata di dalam bus tersebut terdapat segerombolan pengedar narkoba. Dan untuk kedua kalinya, Mika menjadi sandera. Setelah sebelumnya ia jadi sandera perampokan, sekarang ia jadi sandera pengedar. Di dalam bus tersebut sempat terjadi baku tembak dengan seorang mata-mata polisi. Yang jelas polisi tersebut kalah lantaran kalah jumlah. Akibat kejadian itu salah satu penjahat tertembak di bagian dada, sedangkan di pihak polisi tertembak di bagian pundak. Penjahat tersebut yang mengetahui ada dokter di bus tersebut mengancam Mika dan memerintahkan Mika untuk mengobati rekannya. Mika tak bisa melakukan itu lantaran di bus tersebut tak tersedia peralatan untuk melakukan operasi. Yang akhirnya penjahat itu mengancam polisi yang sedang mengepungnya untuk membawakan alat medis ke sana. Dan itu disetujui. Di saat bersamaan, Kapten Satuan Polisi tersebut meminta bantuan kepada pusat kepolisian untuk mengirimkannya bantuan, dan bantuan itu adalah Shin. Tapi saat ini Shin tidak menggunakan skuad terbaik. Kapten polisi tersebut juga memberikan informasi tentang permintaan penjahat yang memintanya mengirimkan sebuah peralatan medis. Ia juga mengatakan tentang dokter yang bernama Mika yang juga ikutan disandra. Mendengar nama Mika, spontan Shin marah dan mengatakan kepada kapten polisi kalau dokter tersebut adalah kekasihnya. Saat itu juga Shin langsung membuat rencana. Ia tak memperbolehkan satuan penyergapnya bergerak dan memerintahkan kalau mereka akan bergerak malam hari. Sedangkan Shin sendiri menyamar sebagai seorang dokter. Shin menemui penjahat seorang diri tepat saat ia berhadapan dengan mereka, termasuk Mika. Mika dikagetkan dengan seorang dokter bermasker yang tak mungkin ia tak kenali. Sampai akhirnya Shin membuka maskernya dan memperkenalkan diri sebagai dokter gadungan. Yang setelahnya Shin dan Mika saling pandang dan keduanya bertemu kangen di situasi yang salah. Yang setelahnya keduanya berakting seolah tak kenal. Tapi sayangnya setelah operasi itu dilakukan, Shin membuat kesalahan. Shin tak tahu apa yang diperintahkan Mika yang akibatnya membuat penjahat curiga. Kecurigaan itu terbukti saat ponsel Mika terdapat foto Shin yang sedang berpakaian dinasnya, dan gara-gara itu membuat Shin terpojok. Yang akhirnya ia hanya bisa menyerah saat diborgol dengan sebuah tali. Tapi di saat yang sama hari mulai petang, dan sekuat yang diperintahkan Shin mulai bergerak. Bukan Shin namanya kalau sampai kalah dengan komplotan penjahat tersebut.
yang ternyata Shin sudah persiapan. Tangannya berhasil lolos berkat pisau bedah yang akhirnya Shin dengan mudah melumat komplotan penjahat tersebut dan menyisakan satu penjahat lagi. Tapi walaupun satu, pada faktanya berhasil membuat Shin terpojok. Itu berawal saat penjahat itu mengancam dengan keselamatan Mika, yang mau tak mau Shin berbuat nekat. Ia mengorbankan dirinya untuk melindungi Mika saat penjahat tersebut menghanuskan belatik yang dipegangnya, yang berakibat Shin terluka. Dan saat terluka itulah Shin dipojokkan sebelum akhirnya Mika melumpuhkan penjahat tersebut dengan sebuah pistol temuannya. Melihat Shin terluka membuat Mika panik. Ia membuat sebuah infusan ala kadarnya dengan sebuah botol aqua, dan berkat itu membuat Shin selamat. Dan seperti biasa, tubuh Shin kuatnya di atas normal. Sehari sejak kejadian tersebut, paginya Shin sudah pulih. Bahkan sempat-sempatnya ia bercanda lupa ingatan kepada Mika. Walhasil baru sejak keduanya ngobrol, sejak 2 tahun tidak bertemu, diawali dengan kekesalan Mika, lantaran sukses membuatnya khawatir. Tapi setelahnya keduanya mesra kembali. Berkat luka yang dideritanya tersebut membuat Shin dapat jatah libur, yang tentunya jatah istirahat tersebut tak Shin benar-benar lakukan. Ia malah sibuk asik pacaran. Sampai akhirnya Shin membawa Mika ke tempat pelatihan mereka, sambil mengenang saat dulu keduanya yang sering cekcok. Mungkin keduanya tak menyangka sampai saat ini kalau semua kenangan tersebut malah berbalik. Yang tadinya sering cekcok, dan lihat sekarang, manjanya bukan main. Shin membawa Mika ke atas gedung tempat keduanya melakukan pelatihan, dan tujuan Shin membawa Mika ke sana tidak untuk melakukan hal yang sama, melainkan untuk memperlihatkan sebuah kejutan. Dan kejutan tersebut berupa lamaran pernikahan dari Shin untuk Mika yang tertulis besar di lapangan. Tanpa berpikir panjang, Mika langsung menerimanya, dan drama pun selesai.